Assalamualaikum semuanya. Hai, share kegiatan hari ini. Dimulai dari pagi hari. Di sini pertama aku mau beresin depan dapur dan juga sekaligus depan TV. Ini aku mau nyapuin dulu supaya lantainya tuh lebih enak diinjeknya untuk lanjutin aktivitas. Kalian bisa lihat lantai aku beneran kotor banget dan juga aku mau buangin sampah-sampahnya. Setelah punya anak dua, memang rumah aku tuh lebih banyak berantakannya karena aku harus membagi waktu antara beres-beres rumah, masak, dan juga ngurus anak. Sebelum lanjut aktivitas, di sini aku mau lanjutin masak dulu. Ada tahu, lagi aku hancurin, terus juga ada wortel dan kol yang udah aku iris-iris tipis, terus dicuci, dan ini telurnya 2 aku masukin juga. Karena di tempat aku yang sekarang tuh jauh dari tukang jajanan kayak tukang gorengan atau tukang takjil, dan untuk jajanan yang banyak pun itu warung yang full tuh jauh, harus ke jalan raya dulu. Makanya aku jadi sering masak kayak masak gorengan, kolak, ataupun masak lauk sehari-hari tuh lebih banyak masak. Karena kalau beli lauk di orang tuh kadang nggak cocok ya sama lidah kita, kadang kepedesan menurut kita ataupun kadang keasinan menurut kita gitu. Jadi untuk mencari aman lebih baik masak sendiri. Nah, ini aku lagi bikin lumpia tahu, wortel, terus pakai telur, dan aku bungkus pakai kulit lumpia. Ini udah dibumbuin ya teman-teman. Aku tuh jarang bikin, jadi ini bungkusnya tuh kurang profesional gitu ya. Gak apa-apa, yang penting rasanya tetap rasa tahu. Masih siang tapi aku udah bikin gorengan. Mohon maaf ya teman-teman, karena aku tuh pernah nyoba puasa dan rasanya tuh lemes banget. Mungkin karena aku tuh baru menyusui ASI gitu ya. Yang aku rasain menyusui ASI tuh jadi lapar terus menerus, nafsu makan aku tuh jadi meningkat, dan kalau nggak makan tuh rasanya benar-benar lemes banget. Udah gitu yang haus terus. Dan aku juga punya anak kecil yang lagi aktif banget, jadi aku tuh punya 2 anak kecil, belum lagi ngurus rumah, ngurus lainnya. Daripada nantinya akunya nggak kuat ngerjain semuanya nggak maksimal, lebih baik aku nggak puasa dulu, insya Allah nanti diganti. Karena memang kondisi seseorang tuh kondisi badannya beda-beda ya teman-teman, jadi nggak usah disamakan. Nah, lanjut lagi. Di sini aku mau beresin atas kulkas. Atas kulkas tuh ini lagi rapi dan gak biasanya rapi kayak gini. Karena biasanya di atas kulkas tuh dipakai kayak untuk meja gitu teman-teman, untuk naruh sesuatu, taruh-taruh aja di situ. Dan gak tahu kenapa, memang setelah aku punya anak 2, apalagi anak aku masih kecil-kecil, jadinya rumah tuh sering banget berantakan. Dan sekarang aku udah belajar ilmu pura-pura nggak ngeliat teman-teman. Pura-pura nggak ngeliat kalau rumah berantakan, dan supaya akunya nggak kecapean banget. Nanti kalau aku udah ada waktu dan merekanya lagi nggak rewel, akunya juga udah nggak capek banget, lanjut aku beresin. Ini aku mau lanjut cuci piring, dan biasanya yang cuci piring tuh selalu suami aku kalau pagi hari, selalu teman-teman. Di wadah ini dulu, nanti aku baru bilasin karena ini tuh piringnya udah kepenuhan. Alhamdulillah banget, dan kalau dihidupin airnya tuh terlalu besar bantuin kerjanya aku pada basah bajunya, lebih baik seperti ini dulu. Ini tuh piringnya kebanyakan, jadi aku taruh di wadah ini dulu, aku bersihin wastafelnya. Habis itu baru piring-piringnya aku tumpahin lagi ke wastafel, dan baru aku bilas. Jadi ribet banget ya teman-teman, karena memang tempat piringnya tuh kecil, tempat cucinya, dan piringnya kebanyakan numpuknya. Di sini aku mau bilas-bilasin dulu dan taruh di wadahnya. Kalau cuci piring ataupun sekedar udu, itu baju aku pasti pada basah semuanya. Ada yang sama gak sih teman-teman? Jadi kalau habis cuci piring ataupun udu itu tuh harus salin baju. Kalian bisa lihat ini baju aku udah pada basah semua. Dan kerannya tuh memang kayak gitu teman-teman, harus di full gedein, dan dia tuh nggak lancar. Kalian bisa lihat itu teman-teman, jadi kayak gitu. Makanya baju aku jadi pada basah. Dan aku udah selesai cuci piring, tinggal nyusunnya tuh nanti setelah piringnya kering, supaya rak piring aku tuh nggak pada basah. Nah, lanjut lagi. Di sini aku mau beresin kasur. Ini mau lipetin pakaiannya dulu. Terus anak aku yang pertama tuh lagi diajak sama suami aku.
Dan ini si bocil aku, bayi aku, aku taruh di situ aja supaya dia anteng. Karena kalau nungguin anak tidur tuh kelamaan ya teman-teman. Ini tuh pakaian kemarin cucinya tapi baru sempat dilipetin. Pokoknya Masya Allah banget. Sekarang tuh lebih banyak kerjaan yang ditunda-tunda dan setiap kerja tuh harus diburu-buru banget. Kalau enggak ya nantinya tuh kita jadi nggak punya kesempatan untuk istirahat. Lanjut lagi, di sini mau taruh pakaiannya di lemari, dan lemari aku tuh masih satu, jadi masih bersatu semua pakaian aku, anak aku, suami aku. Insya Allah nanti kalau ada rezeki beli lemari lagi untuk anak-anak aku. Ini baju-baju aku sama baju suami aku di bagian atas. Sangat mohon maaf banget kalau masih berantakan, mohon dimaklum ya. Udah gitu lanjut lagi yuk, aku mau masak. Tadi tuh aku udah iris-iris tempe. Tempenya nanti mau aku bumbuin. Nah tempenya lanjut aku goreng dulu semuanya kayak gini. Banyak banget yang komen itu teflon aku kenapa udah gosong banget. Sebenarnya ada penggorengan yang wajan itu temen-temen, tapi aku nggak pakai karena ini yang anti lengket. Dan memang aku belum ada penggantinya, jadi ini terus yang aku pakai setiap hari. Kalian mungkin udah bosan ngeliatin video aku ataupun ngeliatin dapur aku yang udah harusnya memang di makeover atau perabotannya udah harus diperbarui, tapi ya tunggu waktunya ya teman-teman, doain aja. Aku juga pengennya di makeover, pengennya jadi jadi estetik seperti konten orang-orang, tapi sementaranya seperti ini dulu karena semuanya butuh modal. Aku udah sapuin, dan ini tuh kasur sebenarnya ya teman-teman, cuma kalau siang kadang aku jadiin bangku kayak gini supaya nggak terlalu ribet. Itu bayi aku udah tidur dan udah aku ayun. Kalau pagi kalau dia udah keburu tidur, aku belum sempat mandiin, ya udah biarin aja dia tidur dulu. Kalau aku udah selesai masak dan udah beres-beres, biasanya jam 9 atau jam 10 dia bangun dan baru aku mandiin. Ini aku mau angkat tempe dulu sambil nyapu, tadi tempenya udah mateng. Biasa ya ibu-ibu kalau masak sesuatu atau kalau ngerjain sesuatu daripada nunggu diem aja, mending sambil-sambil. Aku mau ambil bumbu di kulkas dan di sini mau bersihin dulu bawang-bawangnya. Bener-bener dapur aku tuh sekarang gak ada konsepnya, bahkan estetik pun udah jauh banget dari estetik, tapi alhamdulillah yang penting tetap rapi. Udah bersihin bawang-bawangnya dan aku cuci, nanti mau bikin bumbu. Sebelum itu aku mau masak dulu supaya nanti nasinya mateng, karena bentar lagi anak aku pasti minta makan. Ada yang sama gak sih anaknya tuh makannya nggak mau pakai lauk yang berbumbu? Jadi anak aku tuh kalau makan maunya ayam goreng atau pakai nugget ataupun pakai sayur, tapi cuma kuahnya aja. Udah itu aja. Tapi sebenarnya anak aku juga suka telur dan ikan, tapi karena lagi stop dulu telur dan ikannya karena kemarin kakinya tuh banyak sering korengan gitu teman-teman, jadi suruh dokter tuh di stop dulu. Alhamdulillah setelah aku stop jadinya udah sembuh gitu. Makanya aku mau ngasih ikan atau telur lagi tuh takut, bahkan aku makan telur juga harus ngumpet-ngumpet. Nah di sini aku udah mau masak. Ini aku ambil air dulu teman-teman, tadi udah aku bilas, dan ini mau aku ambil air untuk masak nasinya. Ribet banget ya, harus aku tuang dulu kayak gini. Kalian jangan gagal fokus sama baju aku yang udah pada basah karena tadi cuci piring. Nah udah selesai, tinggal dicolokin aja kayak gini dan disetting ke 35 menit, tinggal tunggu sampai matang. Sambil nunggu nasinya matang, di sini aku mau iris-iris bawang putih. Terus aku juga mau iris-iris bawang merah. Kalian lagi masak apa teman-teman hari ini? Kadang kita kebingungan mau masak apa ya. Ditambah sekarang tuh sementara waktu suami dan anak aku tuh lagi nggak boleh makan ikan-ikanan, telur, kayak gitu teman-teman. Jadinya lebih banyak aku ya udah makan tempe ataupun tahu supaya mereka nggak ikut makan. Bahkan daging-dagingan juga nggak boleh terlalu banyak makan gitu. Nah di sini aku mau iris-iris kacang panjang dan juga aku masak tempe. Kangen banget sama bikin ikan-ikanan, masak udang asam manis dan lain sebagainya. Tapi ya udah sementara aku stop dulu demi kebaikan bersama.
Ini kacangnya udah aku cuci, terus mau dibuang airnya kayak gini aja. Nah ini bawang merah, bawang putihnya udah aku tumis, terus tambahin air dan masukin kacang panjang. Aku mau bikin tumis kacang panjang pakai kecap gitu. Dan aku sama suami juga memang gak suka pedas teman-teman, kecuali pedas yang di bakso atau di mie ayam. Kalau lauk-lauk kayak gini tuh lebih baik gak pedas, makanya kita jarang beli, soalnya masakan orang tuh kadang pedas-pedas gitu teman-teman. Aku kalau masak paling pakai cabai 2, itu pun cuma cabai yang panjang-panjang itu yang merah. Jadinya nggak pedes deh. Ya setelah ditambahin bumbu, tumis kacangnya udah matang. Penggorengannya udah aku cuci dan sekarang mau bikin untuk tempenya. Alhamdulillah wajan aku tuh masih berfungsi dengan baik, walaupun udah banyak banget yang komen itu wajannya udah hitam, itu kenapa nggak diganti, padahal di luar sana tuh masih banyak wajan yang lebih jelek daripada wajan aku. Memang benar ya, nikmatnya hidup itu adalah ketika kita sering bersyukur dan tidak melihat ke atas kalau memang belum ada. Teman-teman, di sini bumbunya udah aku tumis, sudah tambahin air dan tinggal masukin untuk tempenya. Niatnya tuh pengen bikin tempe balado gitu, cuma karena aku tuh bukan pecinta pedes, makanya cabenya cuma sedikit aja, dan ini warnanya nggak merah banget. Alhamdulillah udah selesai menu kali ini, dan itu ada ayam goreng untuk anak aku. Jangan lupa untuk nontonin video aku lainnya ya teman-teman, dan wassalamualaikum.